Selamat siang adik-adikku sekalian. Di sini bertemu lagi dengan Ustaz Iqbal. Ini sebagai salah satu pengajar daripada Les Muhammadiyah Malang yang bekerjasama dengan Les Muhammadiyah Malang. Adik-adikku sekalian, di sini Ustaz Iqbal sudah berada di mana ini? Di Masjid Salman Al Farisi, salah satu masjid yang terkenal di daerah Malang. Mungkin adik-adik kalau pergi ke daerah jauh mungkin bisa mampir ke masjid sini. Baik adik-adik sekalian, di sini Ustaz Iqbal akan melanjutkan materi mengaji kita, yakni Iqra jilid 1. Sebelum itu mari kita sama-sama membaca doa sebelum mengaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik sekalian, setelah itu kita sama-sama mengaji Iqra jilid 1. Mari kita buka kitab. Baiklah adik-adikku sekalian, di sini silahkan dibuka halaman 21. Kita akan mengaji tentang huruf Ain. Ya, ini dinamakan dengan huruf Ain. A. Jadi agak perlu penekanan. Jadi beda antara A dan A. Jadi kalau Ain itu agak lebih mendalam. Jadi bacanya berada di ujung tenggorokan dan agak ditekan. Ain fathah A. Ain fathah A. Seperti itu ya adik-adik. Sekarang kita coba yang di sini, do, a, do, a, do, a. Nah, ingat perbedaannya. Kalau ini dibaca biasa a, kalau ini a. Kalau ini a, ini a. Ingat ya. Kalau ain itu seperti angka 4 dalam bahasa Arab, tapi dibalik. Yang ini ta, a, ro, ta, a, ro, ba, a, to, ba, a, to, so, a, za, so, a, za, so, a, do, so, a, do, da, kha, do, da, kha, do, ba, a, tha, ba, a, tha, sa, a, do, sa, a, do, sha, to, a, sha, to, a. Kemudian di bawahnya ja, kha, dha, ja, kha, dha, do, a, sha, do, a, sha, za, a, do, za, a, do, za, a, do, a, ja, do, a, ja,
dha, ta, ta, dha, ta, ta, dha, ta, a, ta, ta, a, ta. Nah, seperti itu ya adik-adik. Kemudian di bawahnya a, ba, ta, sa, ja, kha, kha, ta, za, ra, za, sa, sya, so, dha, ta, dha, a. Jadi di sini Ustaz ulangi lagi. Ketika kita membaca huruf ain atau a di sini, usahakan jangan kita seperti membaca huruf alif atau a biasa seperti ini. Ini beda. Jadi kalau a biasa itu tidak ada penekanan. Nah, kalau a ini pengucapannya ada di tenggorokan bagian atas atau di di tenggorokan lah intinya. Jadi kalau misalkan ada adik ketika membaca ain bisa memegang tenggorokannya, kalau dirasa ada getaran di tenggorokannya, maka pengucapan huruf ain ini sudah dikatakan benar. Apabila tidak ada getaran di tenggorokan, itu maka bacaannya belum benar. Bisa jadi ada adik membaca huruf alif a ini bukan a. Kalau a ini beda, agak lebih mendalam. Seperti itu ya. Mungkin bisa dipraktekkan di rumah masing-masing dan dilatih supaya bisa membaca huruf ain. Kemudian kita masuk ke selanjutnya halaman 22. Ini huruf ghin. Huruf ghin. Kalau ain itu seperti ini. Bedanya cuma satu, kalau ghin ada titiknya. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau a itu tidak ada titiknya. Kalau ghin itu ada titiknya di atas. Seperti huruf kha. Kha. Maaf. Jadi seperti huruf kha. Kalau kha kan ada titiknya di atas. Tetapi kalau kha ada lengkungan di bawah, tapi tidak ada lengkungan lagi di atas. Kalau kha kan cuma seperti mana ya? Contohnya seperti ini. Kalau kha kan cuma hanya lengkungan di bawah dan kemudian ada titik di atas. Kalau gha itu kan ada lengkungan di bawah, kemudian di atasnya juga ada lengkungan lagi. Nah, ini dimakan dengan ghin. Jadi mengucapkan gha itu seperti kita sedang mendengkur. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi mengucapkan ghin itu juga sama, ada penekanan seperti kita membaca ain. Nah, seperti kita membaca ain. Jadi ghin di sini itu mengucapannya di tenggorokan, di pangkal atau di ujung. Jadi usahakan ketika membaca gha itu juga ada getaran di tenggorokannya. Kemudian kita coba ya. Ain fathah a, ain fathah a, gha ghin fathah gha, ghin fathah gha, a gha, a gha, a gha. Nah, seperti itu ya adik-adik. Kemudian yang di bawahnya silahkan ditirukan setelah Ustaz. Gha, a, gha, a. Nah, ingat di sini perbedaannya. Gha, a. Ini a biasa, ini a yang ada penekanannya. Ta, gha, dha, da, gha, dha, a, ta, gha, a, ta, gha, sa, a, dha, sa, a, dha, ja, gha, dha, ja, gha, dha, sa, ta, a, sa,
to, a, kho, ro, zo, maaf, kha, ro, zo, kha, ro, zo, sha, gho, to, sha, gho, to, so, ro, a, so, ro, a, za, kha, zo, za, kha, zo, do, a, za, do, a, za, ta, gho, do, ta, gho, do, sha, ro, do, sha, ro, do, to, a, do, to, a, do, ba, gho, so, ba, gho, so. Seperti itu ya adik-adikku sekalian. Kemudian yang di bawahnya a, ba, ta, sa, ja, kha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, gho. Jadi adik-adikku sekalian, seperti itu pembacaan kita ngaji tentang ain dan ghain. Mungkin adik-adik bisa bisa ditirukan dan bisa dilatih terus menerus dibaca kitabnya. Jadi di sini Ustadz akan sedikit memberikan masukan dan memberikan contoh bagaimana mengucapkan huruf ain dan huruf ghain. Ain, jadi ketika kita membaca ain, usahakan ada getaran di bagian tenggorokan bagian tengah. Jadi seperti seperti itu. Jadi kita memutar gitu. Dan juga sama kalau ghain juga sama ada di tenggorokan, bacanya agak sedikit kayak kayak mendengkur gitu. Ghain seperti itu ya. Jadi memang susah, perlu dilatih terus menerus agar membaca ain dan ghain itu bisa sempurna. Jadi kemudian adik-adikku sekalian, di sini Ustadz akan sedikit memberikan cerita tentang kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf merupakan anak daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai 11 anak. 11 anak, salah satunya adalah Nabi Yakub. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini merupakan anak yang paling paling tampan dan paling disayang. Salah satu putranya yang lain adalah ada Benyamin, ada Yohanes. Nah itu merupakan anak daripada Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yusuf ini ketika kecilnya itu suka bermain-main seperti anak biasa. Akan tetapi dia memiliki sebuah keistimewaan. Yakni apa? Dia itu mempunyai sebuah lebih disayang. Dan dia ini ketika kecilnya itu menggembala kambing bersama dengan Benyamin. Nah, Nabi Yusuf ini itu ketika kecil dulu diceritakan bahwasanya beliau ini bermimpi. Dalam mimpinya beliau ini melihat 11 bintang itu bersujud kepadanya dan matahari bersujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf ini menceritakan kepada ayahnya tentang mimpi tersebut. Kemudian ayahnya mengatakan bahwasanya jangan kau ceritakan mimpi ini kepada kakak-kakakmu ataupun adikmu. Karena apa? Jika engkau ceritakan maka engkau akan dibenci oleh adikmu. Akhirnya ayahnya memberitahu bahwasanya Yusuf akan menjadi seorang panutan umat dan menjadi seorang nabi.
Nah, Nabi Yusuf ini ketika kakak-kakaknya tahu bahwasanya lebih disayang si Yusuf ini daripada mereka, akhirnya mereka berniat jahat, ingin menjatuhkan atau ingin mencelakai Nabi Yusuf. Kemudian mereka mengajak Nabi Yusuf pergi ke hutan untuk berburu, mencari binatang buat disembelih. Nah, ketika di tengah di tengah hutan, mereka sampai di sebuah sumur. Kemudian Yusuf ini sama kakaknya itu dilemparkan ke dalam sumur, dan seolah-olah Yusuf ini sudah menghilang dan sudah dimakan. Sudah dimakan oleh binatang buas. Mereka kemudian kakaknya ini menyobek baju Nabi Yusuf, kemudian bajunya ini dikasih darah binatang. Nah, sebagai bukti bahwasanya Yusuf telah dimakan binatang buas, padahal Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Nah, kemudian Nabi Yusuf ini, kakaknya ini melaporkan kepada ayahnya Nabi Yakub bahwasanya Yusuf telah dimakan oleh binatang buas. Alangkah sedihnya Nabi Yakub mengetahui bahwasanya Yusuf telah dimakan. Dan Nabi Yusuf ini marah kepada kakaknya kenapa tidak bisa menjaga adiknya, yakni Nabi Yusuf. Akhirnya setelah berbulan-bulan Nabi Yusuf ada di sumur itu, ada seorang saudagar ataupun pedagang kaya. Dia ini mengambil air dalam sumur dan mengambil air. Akan tetapi ketika diambil air, yang datang adalah Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf terselamatkan dan dia dibawa oleh pedagang kaya itu ke negeri Mesir kalau nggak salah. Nah, ke negeri Mesir. Kemudian di sana Yusuf ini diadopsi ataupun diangkat menjadi anak oleh salah satu istrinya raja di sana. Nah, akhirnya Yusuf pun menjadi anak bangsawan. Lama-kelamaan Yusuf sudah beranjak menjadi dewasa dan dia pun diangkat menjadi selain anak, dia juga membantu di istana. Dan dia pun ikut membantu kayak pelayan. Tapi masih dianggap anak sama si istrinya raja. Nah, mungkin demikian kisah singkat dari Nabi Yusuf. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, mari sama-sama kita membaca doa selesai mengaji. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.